Setelah itu bisa lebih tanya jawab ya sekitar 30 menit selanjutnya. Ya, kemudian ya di akhir mungkin kita maksimal sampai sekitar jam setengah 10 ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kami persilakan kepada Dr. Chandra untuk menyampaikan materi Good Reason for Bad Feelings. Fadol, Dr. Chandra. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya tes suara lagi Ustadz, izin. Apakah terdengar? Jelas, Alhamdulillah. Oh, ya, alhamdulillah. Untuk materinya apakah sudah terlihat di layar Ustadz? Belum full screen, dokter. Oh ya. Ini sudah ya. Ya, sip. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, saya ucapkan secara pribadi terima kasih kepada Ustadz dan tim ya, dan semua pihak yang terlibat telah berikut serta dalam menyelenggarakan webinar yang insya Allah ini untuk pertemuan kedua, kelanjutan dari materi yang pertama ya Ustadz ya. Yang kita akan membahas sedikit demi sedikit hal-hal yang penting mengenai kesehatan jiwa. Nah, seperti biasa mungkin untuk judul yang kedua ini judulnya sebenarnya memang campuran ya, campuran bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Di webinar yang minggu lalu mungkin ada yang ikut juga kalau tentang Al-Quran ya, dengan penyelenggara yang berbeda dari Ustadz Muhammad Cukron. Nah, itu disampaikan, saya sedikit menyinggung bahwa memang kadang ada perbedaan dalam faktor bahasa itu mempengaruhi perilaku. Kadang kalau yang anak muda zaman sekarang tuh bisa, dok saya lebih mudah. Kadang-kadang dia berceritanya dengan bahasa Inggris ya. Karena memang ada kata dalam bahasa Inggris tuh yang tidak bisa ada kesamaannya di bahasa Indonesia. Begitu juga di bahasa Arab ya. Jadi punya bahasa itu punya perilaku, punya pikiran, punya perasaannya sendiri. Nah, itu yang mungkin kita singgung di bagian webinar di sebelumnya ya. Cuma memang nggak berkaitan, cuma topiknya juga berkaitan dengan kesehatan jiwa. Bagaimana bahasa Al-Quran, walaupun bahasa Arab, tapi bahasa Al-Quran tuh punya bahasa sendiri. Nah, orang ngerti bahasa Arab belum tentu bisa memahami Al-Quran. Begitu juga orang yang hafal Al-Quran, belum tentu perilakunya bisa sesuai dengan Al-Quran. Ketika dia memahami Al-Quran tidak seperti yang sebenarnya itu ya. Mungkin itu pengantar sekilas ya Ustadz, izin. Ya, itu begitu juga topik kali ini yang kedua, good reasons for bad feelings. Alasan yang baik untuk rasa yang tidak nyaman. Ya, sebenarnya rasa yang tidak nyaman itu banyak sekali ya, dari sedih, kecewa, marah, cemas, takut. Nah, cuma yang disebutkan yang paling sering muncul, yang paling kuat juga emosinya. Emosi yang sering dibilang negatif oleh manusia itu rasa sedih dan rasa cemas. Dan juga sering disebutkan dalam literatur agama ya, ada dua emosi yang sering mengendalikan manusia, itu rasa sedih dan rasa cemas atau rasa takut. Nah, maka itu kita bahas mungkin spesifik, judulnya kita pilih aja rasa sedih. Memang apakah memang ada alasan yang baik untuk rasa sedih? Nah, kita coba telaah pelan-pelan ya. Nah, untuk materi ini sebenarnya judul yang tadi Good Reasons for Bad Feeling itu memang ada judul bukunya ya. Untuk teman-teman semua itu memang ada judul bukunya, tapi memang sayangnya sepertinya hanya ada dalam versi bahasa Inggris sementara ini ya. Di judul buku itu memang banyak sekali membahas secara mendalam tentang emosi manusia, apa sih gunanya rasa sedih, apa gunanya rasa cemas, apa gunanya rasa takut ya. Nah, cuma nanti ini materi ini mungkin sifatnya sebagai saripati atau ringkasan dari buku tersebut. Cuma dengan bonus tambahan, kita pakai cara pandang
dari agama kita atau agama Islam ya. Nah, banyak sekali contoh di sirah Nabi, kisah para Nabi ya, tentang bagaimana beliau-beliau para Nabi dan Rasul ini justru yang cukup sedih, cukup sering juga mengalami kesedihan, dan cukup berat juga ketika mengalami kesedihannya. Dan ini sedikit dibahas pada kisah Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian yang kedua, kita bahas sekilas tentang mengapa sih manusia itu diberi kemampuan untuk merasakan sakit. Kenapa kita nggak senang aja seterusnya? Kenapa kita diberi kemampuan untuk merasakan sakit ya? Nah, itu juga kita bahas di pertemuan ini, insya Allah. Nah, bagian dari rasa sakit itu adalah kesedihan. Kenapa harus ada rasa sedih di dunia ini? Kenapa nggak senang aja, nggak senang terus ya, nggak happy terus manusia ya? Nah, yang terakhir mungkin sedikit menuju ke arah simpulan bahwa hidup itu memang mengandung kontras. Ada hitam, ada putih, ada sedih, ada bahagia, ya. Ada cemas, ada harapan. Nah, yang terakhir kesimpulan dari materi ini. Ya, sebagai pendahuluan, ini kita menyambung dari materi yang sebelumnya bahwa kesehatan jiwa itu kadang-kadang 80% itu dipengaruhi oleh sistem sosial, ekonomi, politik, ya. Sekarang kan bisa dibilang ilmuwan itu sudah mengatakan ya bahwa kita hidup berada di zamannya kecemasan. Kadang kita bingung ya kenapa kok merasa cemas tanpa sebab ya. Kadang kita juga menyaksikan teman-teman atau orang di sekitar kita itu kok banyak yang sekarang ini mudah cemas, mudah takut, terus jadi sering sulit tidur tanpa sebab. Nah, ilmuwan sudah membahas ini. Ternyata memang kondisi dunia ini memang sedang tidak baik-baik saja ya. Di ujung krisis multifaset atau multidimensi. Krisis ekonomi, krisis geopolitik ya, kemudian krisis iklim. Nah, banyak sekali dan di di bidang keilmuan antariksa juga. Itu yang lebih heboh lagi tuh bahwa kemungkinan kita akan menghadapi makhluk non manusia di masa depan. Nah, bagian-bagian semua bagian-bagian ini yang berkumpul dan menyebabkan manusia itu teraktivasi sistem cemasnya di otak. Walaupun kita itu nggak sadar, ya kita nggak sadar ada bahaya, tapi adanya potensi bahaya tersebut itu sudah mengaktifkan secara otomatis ada bagian otak kita yang namanya sistem limbik. Nah, walaupun kita sekarang ada di rumah, di dalam, misalnya di kamar, tapi bahaya itu yang membuat kita teraktivasi sistem kecemasannya. Dan itu memang secara genetik kita sudah punya. Mungkin waktu zaman dulu kita manusia purba, misalnya zaman dulu yang dihadapi adalah dinosaurus misalnya, atau meteor ya. Nah, itu kita sudah punya rekaman tentang bahaya-bahaya tersebut di otak kita yang diturunkan secara turun-temurun lewat gen ya. Nah, setiap ada bahaya, maka alarm kecemasan itu muncul. Nah, itu bagian dari kecenderungan alami manusia. Itu yang pertama ya, karena memang situasi di dunia memang dalam ujung krisis multifaset, multidimensi. Kemudian yang kedua, penyebab dari kecemasan itu juga kadangkala ketika misalnya kita itu tidak berada dalam sistem yang sesuai dengan fitrah kita masing-masing ya. Misalnya dalam kehidupan yang mengusung misalnya kapitalisme atau sebaliknya liberalisme itu nggak sesuai sama fitrah kita sebagai manusia karena sekarang ini memang kita tidak berjalan di sistem yang bagaimana sebenarnya Islam mendukung fitrah manusia itu. Nah itu juga kadang ketika kita berada di situasi yang tidak ideal itu sudah cukup untuk mengaktifasi rasa cemas kita. Nah, ini tadi interaksi ketiga hal ini yang kemudian membuat kadang-kadang ya manusia yang baik-baik saja justru merasa cemas dan normal ketika merasa cemas ketika dia berada di dalam sistem yang tidak
ideal atau tidak diciptakan untuk sesuai dengan fitrahnya ya. Nah, kenapa sistem itu ada? Nah, itu pertanyaan yang berat dan mungkin dibahas di sesi atau kesempatan yang selanjutnya. Yang di sini kita bahas kenapa bisa sedih itu ada alasan yang baik. Ya. Nah, kita langsung menyimak atau mengingat kembali ya kisah Nabi Yakub alaihissalam, terutama ketika beliau alaihissalam itu mendapat laporan suatu ketika Nabi Yusuf anaknya mendapat mimpi ya. Mimpi itu sebenarnya mimpinya bagus. Nah, cuma saudara-saudara ini muncul di bisiki syaitan. Muncullah kecemburuan atau kemarahan. Ibaratnya kok Nabi Yusuf yang mendapatkan keunggulan seperti itu ya. Nah, kedengkian ini membuat saudara-saudara Yusuf itu berusaha untuk membunuh ya atau menjerumuskan Nabi Yusuf itu ke dalam sumur. Dan akhirnya oleh saudara-saudaranya yang dibawa adalah bajunya Nabi Yusuf saat itu. Dan dilumuri oleh darah palsu oleh saudara-saudaranya sehingga dibawa pulang, dilaporkan ke ayahanda mereka, Nabi Yakub. Dikatakan bahwa Nabi Yusuf telah tewas dibunuh ya hewan buas waktu itu. Dan diserahkanlah bajunya beserta darah yang palsu itu. Nah, respon Nabi Yakub saat itu alaihissalam ya dikisahkan mengalami kesedihan yang mendalam sampai-sampai matanya mengalami kebutaan. Ya. Kira-kira kalau sekarang ini terjadi, yang pertama kali keluar dari kata-kata keluarga gimana kira-kira? Ketika kita kehilangan sesuatu misalnya. Kalau anak mungkin terlalu berat ya, memang berat. Nah, kalau kita misalnya ada suatu kehilangan barang atau misalnya gagal dalam ujian misalnya, terus yang berat juga di kehilangan anak atau misalnya ada yang mengalami abortus misalnya ya, atau mengalami perpisahan atau perceraian mungkin ya. Nah, kadang-kadang yang kita terima sebagai orang yang mengalami kesedihan itu biasanya memang sabar gitu ya, sabar. Dan itu memang nggak salah sebenarnya. Cuma kadang-kadang nasihat sabar itu kosong ya, hanya superficial. Dan itu sifatnya tuh kayak template. Nah, sabarnya itu hanya sekedar template ketika itu diucapkan. Bayangkan ketika Nabi Yakub bersedih sampai-sampai mata beliau itu buta atau kelihatan penglihatannya hilang. Nah, apakah itu menunjukkan bahwa beliau nggak sabar atau tidak sabar? Nah, ternyata enggak ya. Dan ini memang mekanisme manusiawi ketika manusia menahan kesedihan atau kasus lain kecemasan ya. Jadi kalau manusia itu berusaha sabar dengan kekuatannya, tidak berupaya berkeluh kesah misalnya dengan manusia lain misalnya, atau menahan sedih dan cemasnya, dan walaupun mengadukan sudah berdoa misalnya sudah mengadu dengan Allah, tapi ketika menahan itu manusiawi sekali kalau kesedihan itu akan berproses menjadi keluhan fisik. Nah, ini kan kebutaan ya, lebih nyata lagi nih. Nah, apalagi kalau yang ringan seperti gangguan tidur atau misalnya sering sakit kepala, nah, atau sering sakit mah ya, sering misalnya GERD kan sering ini kambuh mahnya kalau cemas. Nah, kadang-kadang kan sering dinasihati sabar aja nggak usah dipikirin, jangan sedih atau jangan cemas. Nah, justru karena dia yang berusaha menahan cemasnya, itulah yang membuat keluhan fisik ya. Ya, jadi kadang orang itu sudah sabar sehingga munculnya keluhan fisik. Nah, ini yang sering salah persepsi ya. Justru kadang-kadang yang sering mengalami keluhan GERD, lambung, nyeri ulu hati, karena menahan cemasnya itu justru biasanya itu orang-orang yang memang nggak enakan sama orang lain, ya, sering nahan gitu, sering nahan perasaannya. Sehingga ketika dia cemas, nggak mau bikin orang lain repot, ditahan aja, manusiawi sekali kalau akhirnya dia merasakan keluhan fisik seperti GERD, keluhan lambung, atau sakit kepala, atau sulit tidur, ya.
Nah, ini kalau penglihatan itu sudah jelas sekali bagaimana beratnya kesedihan itu ya. Nah, ini yang pertama. Jadi ini bukan menjadi tanda bahwa Nabi itu tidak sabar dengan takdir yang dialami kehilangan putranya. Ya, ini bahkan matanya hilang. Kalau di psikodinamik di dalam ilmu psikiatri itu ada artinya ya, kelihatan hilangnya penglihatan itu ada artinya. Ya, kalau diagnosisnya itu biasanya mekanisme konversi, gangguan konversi. Ketika gejala psikis itu berubah menjadi gejala fisik yang sifatnya kelumpuhan. Ini kan penglihatannya. Bisa juga dalam bentuk lumpuh, tiba-tiba nggak bisa jalan ya, atau tiba-tiba hilang kesadaran, tiba-tiba pingsan, itu bisa juga. Nah, yang subtema kedua, kita bahas kenapa sebenarnya manusia itu mengalami sakit. Ya, yang jelas karena memang alasannya kita sedang tidak berada di tempat yang seharusnya kita berada. Ya, kita memang sengaja diturunkan ke bumi dari surga ya, Nabi Adam dan Hawa yang diturunkan ke bumi dari surga. Makanya ada penelitian tuh bahwa zat-zat atau unsur yang menyusun manusia itu ya kadang nggak ditemukan di bumi. Ya, unsur-unsur ada ada salah satu penelitian tuh yang isinya itu kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga karena ini bukan tempat aslinya, wajarlah kita mengalami ketidaksempurnaan atau mengalami sakit kadang-kadang ya. Fungsi awalnya sakit, misalnya kita nyeri ya, kita naik sepeda misalnya jalan santai di jalan di Balikpapan misalnya, di Dom misalnya ya, kita naik sepeda, boleh nggak naik sepeda situ ya? Boleh. Nah, kalau misalnya di stadion kita naik sepeda, terus ada yang nyerempet naik sepeda juga, akhirnya kaki kita lecet ya. Kalau kita nggak merasakan nyeri, misalnya ada kelainannya yang membuat manusia itu nggak bisa merasakan nyeri, ada kelainannya ya. Nah, kalau kita nggak merasakan nyeri, sedangkan di kaki kita tuh ada luka, nah kita nggak merasa nyeri, kita nggak tahu, akhirnya kaki itu kena kotoran, lama-lama kotorannya itu ada bakterinya, terus infeksi, akhirnya lukanya jadi infeksi, dan infeksinya itu bisa menjalar ke mana-mana sampai ke otak ya, dan bisa membahayakan nyawa. Itu fungsi awal dari nyeri. Begitu juga ketika kita mengalami demam. Demam itu di buku ini ada penjelasannya ya. Demam itu ketika kita mengalami infeksi virus atau infeksi bakteri, kemudian demam, itu sebenarnya mekanisme tubuh untuk membatasi berkembangnya virus dan bakteri itu. Ya, itu sebenarnya tujuan awalnya demam. Sebagai tanda dan sebagai mekanisme awal tubuh kita untuk membatasi luasnya infeksi virus. Begitu juga dengan diare ini kan kadang muncul ya peralihan musim nih dari musim hujan ke musim kemarau itu kadang diare yang dimana sebelumnya bakteri-bakteri itu kalau musim hujan tuh dilusi ya, jadi susah berkembangnya karena sering ada air, terus aliran air itu membuat bakteri juga sulit berkembang. Ketika beralih ke musim kemarau, nah, makin sering terjadi kasus diare karena bakterinya lebih mudah berkembang di konsentrasi air yang sedikit. Ketika itu masuk ke tubuh, bakterinya, nah mekanisme tubuh itu juga segera mengeluarkan toksin atau bakterinya itu dengan cara diare atau muntah-muntah. Jadi tubuh mekanisme aslinya otomatisnya untuk mengeluarkan eh, racun atau toksin itu melalui mulut atau melalui BAB ya, diare atau muntah. Begitu juga batuk ketika ada kotoran masuk ke paru-paru atau virus ya. Nah, itu juga tubuh berusaha mengeluarkan virus itu, mengeluarkan kotoran-kotoran itu lewat mekanisme batuk. Nah, ini semua kan fisik ya. Ternyata di psikis juga sama mekanismenya ya. Mengapa ada kesedihan? Sedih itu berbeda dengan depresi. Sedih, tapi sedih dan depresi itu sama-sama berdasarkan pada rasa kehilangan. Kehilangan ini sesuatu yang sudah kita punya atau sesuatu yang sebenarnya akan kita dapat tapi nggak jadi. Nah, itu sama juga dengan loss ya.
depresi dan sedih itu dasarnya adalah kehilangan. Nah, karena kita akan seumur hidup terus mengalami kehilangan dalam hidup kita, apapun itu, karena memang nggak ada sebenarnya yang kita punya secara abadi di dunia ini, meskipun anak-anak, meskipun pasangan, itu memang bukan kita yang punya ya. Nah, sehingga kesedihan itu adalah satuan dari pengalaman manusia, siapapun itu, termasuk para nabi dan rasul ya. Nah, sedih adalah konsekuensi manusia ketika kehilangan sesuatu. Nah, tapi bisa nggak sedih itu dibuang? Nggak bisa, karena syarat untuk mencintai sesuatu, nah itu adalah dibarengi dengan kesedihan ketika sesuatu itu udah nggak ada. Gimana caranya supaya kita nggak sedih? Ya kita jadi nggak bisa mencintai sesuatu. Ya, jadi cinta dan kehilangan itu bagaikan dua sisi mata uang. Kita nggak bisa meninggalkan rasa sedih selama kita punya kemampuan untuk mencintai sesuatu, dan itu manusiawi. Ada nggak yang nggak bisa sedih? Ada. Nah, orang yang tidak punya kemampuan berempati, misalnya psikopat, itu memang nggak bisa sedih. Tapi juga dia nggak bisa mencintai. Dan itu kadang-kadang lebih menderita daripada rasa sedih. Hampa, tidak bisa merasakan sesuatu, itu lebih menyiksa daripada sedih malah. Nah, dari konsep inilah terapi acceptance commitment terapi itu muncul ya. Kadang-kadang kita tidak menganggap lagi emosi itu sedih, kecewa, cemas itu sebagai sesuatu yang salah total ya. Itu konsep singkat. Ya, tadi seperti demam, kemudian rasa nyeri, cemas dan low mood atau mood yang turun atau sedih atau depresi itu adalah normal respon pada situasi tertentu ya. Kalau sedih terutama situasi kehilangan. Nah, alasan lainnya kenapa memang ada rasa sedih karena hidup mengandung kontras. Bayangkan kalau kita ini misalnya ya kita diberi kepastian bahwa kita akan terus bersama orang tua, anak, keluarga, atau apa yang kita cintai di dunia ini, ya pasti kita menganggap remeh semuanya kalau kita diberi kepastian bahwa akan selamanya bersama mereka ya. Nah, tapi kalau kita diberi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu bisa semuanya itu hilang, maka kita diberi kontras ya, diberi kadang ada senang, kadang ada sedih, kadang ada pertemuan, kadang ada perpisahan. Kalau tidak ada perpisahan, pertemuannya itu hampa, nggak terasa, tidak terasa istimewa. Kalau tidak ada kesedihan, rasa cinta itu tidak terasa juga ya. Kalau tidak ada rasa nyeri, rasa aman, rasa sehat itu jadi nggak ada artinya. Itulah yang maksud. Arti lain dari hidup mengandung kontras. Nah, terakhir sebagai kesimpulannya, kadang-kadang rasa sedih itu sebenarnya menunjukkan kita terhadap apa yang paling penting dalam hidup kita. Kadang ketika Nabi Muhammad SAW itu ditinggal anaknya ya, Ibrahim. Ya, ada anak beliau wafat, beliau juga merasakan kesedihan. Cuma beliau sendiri mengatakan bahwa kesedihannya tidak sampai membuat beliau dan para sahabat itu melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Jadi kita akan selalu diingatkan bahwa semua hal yang kita punyai sekarang itu aslinya bukan milik kita. Dan itu tidak meniadakan rasa sedih. Walaupun kita tahu nih, memang memang kita nggak punya semuanya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh sedih. Karena itu manusiawi. Ya. Nah, kadang-kadang ketika kita misalnya mengejar sesuatu nih, terus gagal, terus misalnya ada juga yang sudah menikah, misalnya ternyata pasangannya sudah tidak lagi seperti dulu dan akhirnya memutuskan harus berpisah. Nah, kita juga kembali down ya. Sedih itu sebagai tanda bahwa kita
harus berhenti memperjuangkan sesuatu yang kadang-kadang merusak diri kita. Makanya ketika terjadi depresi itu gejalanya menarik diri, tidak mau ngapa-ngapain ya, energinya nggak ada. Nah, sebenarnya tubuh itu memerintahkan bahwa stop berusaha untuk hal itu. Ya, kadang ada ketika sudah dalam pengobatan, misalnya terapi, baik dengan obat maupun tidak obat, kadang dalam mimpinya itu muncul kilasan kejadian yang terhubung dengan apa yang membuat dia sedih atau cemas sekarang, dalam bentuk mimpi biasanya. Nah, itu berarti otak sudah menunjukkan bahwa di sini letak sumber kecemasan dan kesedihannya. Kadang saya jelaskan ke pasiennya bahwa di sinilah sumber traumanya dan kita memang tidak bisa mengubah ya kejadian itu, tapi kita bisa mengubah cara kita berespon ya. Entah itu pada saat itu marah atau nggak bisa marah, harusnya sedih tapi nggak bisa sedih, itu yang kita respon misalnya. Nah, kadang ada kasus trauma ya, anak-anak yang waktu itu dia nggak bisa sedih, tapi ketika mimpi itu muncul kembali, mencapai lucid dream. Nah, ketika dia sudah pulih itu biasanya mencapai lucid dream. Mimpi ketika kita mimpi itu sadar bahwa sedang berada dalam mimpi. Nah, dia menyaksikan trauma masa kecilnya, dia ngelihat dirinya sendiri waktu masih kecil, diam. Nah, kadang-kadang kita ketika mengalami lucid dream, kita bisa bergerak ya ke sana, bisa mengendalikan mimpi. Kita bergerak ke anak kecil itu, dan biarkan dia menangis tapi dampingi. Nah, kejadiannya tetap ada, tapi emosinya yang sudah berubah berbeda. Sehingga ketika anak kecil dalam mimpi itu ya ternyata kita sendiri, kita dampingi, kita biarkan dia bersedih, maka akhirnya itu juga merubah kondisi saat ini. Ya, jadi sedih itu menunjukkan letak di mana kita kembali ke checkpoint sebelumnya dan kita bereskan di situ. Karena kalau tidak pernah kembali kita akan terus dikendalikan dengan emosi yang tidak terselesaikan itu ya. Jadi malah kadang-kadang tuh harus dikeluarkan, diselesaikan emosi sedih. Bukan mengubah kejadiannya, tapi menerima respon yang sebenarnya itu manusiawi kita alami, termasuk kesedihan. Nah, yang tadi itu post traumatic growth ya. Kadang-kadang ketika dulu di zaman ketika manusia itu harus berburu hewan ya, hewan untuk dimakan, daging, berburu daging. Karena zaman dulu itu jarang banget ya makanan, jarang juga dapat dapat hewan untuk dimakan ya. Kadang dalam beberapa hari itu nggak dapat hewan buruan. Nah, akhirnya nggak dapat, depresi, menarik diri, tinggal dalam gua, akhirnya menarik diri dulu beberapa waktu. Nah, itu asal muasal depresi dari perspektif evolutionary psychiatry. Jadi ketika kita udah menggapai sesuatu itu yang unreachable ya, tidak terjangkau, maka kita harus tarik mundur. Kita mundur dulu, tujuannya untuk mengumpulkan energi, untuk berhenti. Ketika manusia purba itu terus, ketika dia nggak dapat hewan, terus lari jauh-jauh, sampai terlalu jauh dari rumahnya, itu malah membuat dia mati, meninggal, karena nggak dapat makanan, dan dia jadi mangsa hewan buas ya. Nah, maka ketika dia depresi, balik masuk gua, dan itu sebenarnya perlindungan untuk dia. Memutuskan untuk berhenti mengejar hal itu. Dan begitu juga depresi, ketika depresi misalnya tentang pekerjaan, tentang misalnya percintaan nih misalnya, ya, kita harus stop mengejar hal itu. Mundur dulu. Kita evaluasi ulang apa yang penting dalam hidup kita. Apakah memang yang kita kejar itu penting? Nah, sebanding dengan yang kita korbankan. Nah, itu sebenarnya tujuan lebih tinggi dari adanya emosi sedih atau emosi rasa sakit tersebut ya. Nah, ini yang tadi ya. Kita evaluasi ulang, apakah kita cuma karena FOMO misalnya. Kita cuma karena FOMO misalnya. Misalnya ada yang mau S2, S3 misalnya, ini hal lainnya. Nah, apakah itu benar yang kita inginkan, yang paling penting dalam hidup misalnya. Nah, kadang-kadang ternyata setelah merenung ya, lewat depresinya itu, ketika dia mulai pulih, punya kekuatan, mungkin dia berusaha mencari pengobatan, sehingga bisa berpikir lebih objektif, dan bisa menilai ulang apa yang penting dalam hidupnya.
kadang-kadang ya sudah, ternyata ya memang itu tidak baik buat dirinya, nggak selalu apa yang dia inginkan itu yang baik bagi dirinya, gitu ya. Ya itulah makanya para nabi dan rasul juga diberi kemampuan untuk sedih, ya, untuk mundur. Begitu juga ketika perang ya, bisa merasakan luka ya, bisa juga kalah, ya, ketika kalah harus mundur dulu. Begitu juga perasaan. Ya, lebih detailnya mungkin cuma sayangnya masih adanya dalam bahasa Inggris ya. Semua yang ada dalam Good Reasons for Bad Feelings ini ada bukunya ya, dan yang menulis juga psikiater. Nah, kalau di ilmu kedokteran jiwa atau psikiatri itu memang ada beberapa aliran ya. Ada yang fokus ke obat-obatan, ada juga yang fanatiknya sama obat, ada yang fokusnya ke non obat-obatan, dan ada juga yang nggak mau sama sekali pakai obat. Psikiater ada juga di luar negeri itu yang nggak mau pakai sama sekali nggak mau pakai obat. Jadi pakai konseling, psikoterapi. Nah, ada juga yang mengkombinasikan semuanya, menyesuaikan dengan apa yang bisa dipunyai oleh pasien. Apa yang pasiennya bisa usahakan nih misalnya. Apa yang dia punya, resource apa yang paling dia dekat dia punya gitu ya. Ya. Kalau misalnya ada misalnya kasus ya ibu rumah tangga mengalami KDRT misalnya, abuse misalnya. Nah, dia udah lapor nih misalnya ke dia ke pihak berwenang, sudah oke sudah selesai. Tapi nggak ada keluarganya dan akhirnya dia terpaksa lagi nih balik ke suaminya yang dulu yang KDRT ya. Nah, kita sebagai psikiater kadang walaupun ini masalahnya sudah jelas kan dengan KDRT-nya, kadang terpaksa jadinya itu memberikan obat untuk meringankan penderitaan yang tidak terhindar ini, ya. Nah, kadang eh, walaupun kita tahu solusinya bukan itu, tapi memberikan obat-obatan untuk menghilangkan, mengurangi rasa sakitnya itu juga diperlukan. Karena kita juga harus menilai apa yang resource apa yang dipunya pasien. Sambil kita berikan kekuatan eh, untuk pasien. Saya biasanya sering, walaupun saya nggak nyarankan, misalnya untuk kasus yang lebih ringan ya, nggak sampai KDRT itu. Kalau KDRT itu udah jelas prosesnya, ada hukumnya. Kalau di situ kita minta bantuan profesi hukum, ya. Tapi kalau di bawah itu misalnya mengalami perilaku manipulatif, toksik misalnya, kita membantu pasien itu untuk memutuskan, untuk kuat memutuskan yang baik dan benar bagi dirinya. Ya, nah itu sebenarnya salah satu tujuan dari terapi baik itu obat maupun non obat. Nah, di buku ini juga kayaknya sudah ada ya ketika manusia hidup dalam kondisi sistem yang tidak didesain untuk sesuai dengan human nature atau fitrahnya manusia, dan itu diistilahkan oleh penulis sebagai evolutionary mismatch, ketidakcocokan evolusi. Ya, itu muncullah rasa cemas dan depresi. Orangnya baik aja, dia dibesarkan oleh orang tua yang baik-baik, misalnya cara pengasuhannya sudah benar. Tapi kok ketika dia remaja masuk sekolah mudah cemas gitu. Nah, bukan salah orang tuanya, bukan salah juga dirinya. Tapi ketika dia masuk ke dalam sistem yang tadi diciptakan untuk sengaja menjadi mismatch ya, nah dia jadi cemas. Dan kadang kecemasan dan depresinya itu bermanfaat untuk sistem-sistem tertentu yang memang kadang-kadang jahat ya. Tujuannya memang tidak baik. Kadang-kadang sengaja dibuat manusia itu terus-menerus hidup dalam ketakutan sehingga jauh dari kebenaran. Tidak bisa berpikir untuk mencari mana yang benar. Tidak bisa fokus misalnya belajar agama misalnya. Tidak bisa fokus mencari nafkah misalnya. Karena memang ada seperti itu ya. Itu yang kadang kita tidak bisa hindarkan, dan pasien ketika dijelaskan ini juga mungkin karena latar belakang pendidikannya mungkin gak cukup, kadang tidak bisa kita jelaskan hal seperti ini. Ada sistem yang begini-begini ini nggak bisa. Jadi terpaksa ya tadi paling berguna obat jadi. Dan kadang
ketika dia juga tidak bisa keluar dari sistem kecil, misalnya dia mengalami abuse ya, dan dia juga sudah begitu cinta matinya sama sistem itu, sehingga ketika dijelaskan itu, "Oh enggak, memang begini." Ya, kadang-kadang seperti itu dianggap abuse itu dianggap hal yang normal. Nah, kadang itulah yang seolah-olah membuat itu orang itu bisa masuk ke dalam fase psikotik, psikosis. Bisa muncul halusinasi, waham, ya. Karena dia sudah memaksakan hal yang tidak benar itu menjadi bagian dari kehidupannya. Atau kadang demensia jadinya ya. Dia menolak kenyataan bahwa itu tidak boleh dia terima. Nah, bayangkan itu tiap hari di brainwash seperti itu, akhirnya dia terima, ya bisa jadinya benar-benar psikosis atau hilang kontak dengan kenyataan. Jadi halusinasi, waham, atau sampai dengan demensia kalau dia sudah lanjut usia ya. Nah, kadang-kadang inilah yang seolah itu membuat dia seolah-olah itu jadi perlu obat terus. Nah, padahal sebenarnya enggak. Tapi ya, yang kita bisa berikan ya cuma itu. Ketika sudah sampai tahap yang beratnya. Nah, kita menerima bahwa memang sedih itu adalah konsekuensi menjadi manusia. Tapi kadang kita juga bisa berjalan walaupun kita merasakan sedih. Nah, tujuan dari terapi, kalau dulu itu namanya CBT ya, Cognitive Behavior Therapy. Cognitive Behavior Therapy itu umumnya yang diperbaiki adalah pikiran kita. Jadi, kalau misalnya kita merasakan sedih, itu yang artinya salah itu pikiran kita. Menurut Cognitive Behavior Therapy, menurut CBT. Nah, tapi dari sudut pandang ACT, ACT ini pengembangan dari CBT ya. Sama, ini anaknya dari CBT juga. Menurut ACT, yang salah itu bukan pikiran atau perasaan. Ya, pikiran dan perasaan yang kita rasakan, yang kita alami itu sebagai tanda bahwa ada sesuatu nih yang aneh, yang kita terima yang nggak sesuai dengan kita. Sehingga kita terima bahwa kesedihan itu kita cari petunjuk awal. Apa nih yang harus kita ubah? Entah itu lingkungannya kah? Atau kita yang perlu bangkit dari situ, keluar dari sistem yang menyakiti misalnya. Nah, kita tetap merasakan sedih, tapi sedih itu kita jadikan sebagai sahabat yang ibaratnya memberi petunjuk kepada kita bahwa kita berada dalam situasi yang seperti apa nih misalnya. Nah, nanti walaupun prosesnya lama misalnya, itu insya Allah akan ketemu bahwa ternyata memang kita berada dalam kondisi yang didesain untuk mengalami evolutionary mismatch istilahnya di dalam buku itu ya. Jadi contohnya ya, contoh kasusnya ya, sistem sekolah misalnya, di mana kalau zaman dulu itu kan belajar itu bebas ya, sehingga ketika ilmuwan itu menjadi ilmuwan, dia menjadi polimath ya, belajar ilmu itu dalam, menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Nah, tapi sejak era revolusi industri, sistem sekolahan, sistem pendidikan itu dibuat untuk menghasilkan kerja di pabrik-pabrik yang dimiliki memang pelaku revolusi industri itu ya. Jadi tujuan sekolah udah berubah, bukan cari kebenaran lagi, tapi untuk siap bekerja di pabrik-pabrik yang didesain di era revolusi industri. Jadi saya nggak perlu nih orang yang paham tentang ekonomi misalnya, taunya ngitung aja. Nah, saya perlu orang yang ahli hitung, tapi dia nggak paham bahasa, dia nggak paham ekonomi, misalnya nggak paham tentang sistem pemerintahan misalnya. Jadi ketika sistemnya itu terkotak-kotak, orang makin tidak terkoneksi dengan apa yang benar. Nah, makin banyak ke krisis eksistensialisme. Dia sekolah tinggi-tinggi, tapi nggak punya makna hidup. Sampai S3 bahkan ya, sampai profesor. Tapi tetap aja dia nggak bisa menyelesaikan masalah hidup yang penting. Begitu juga ketika kerja, sistem kerja ya. Kerja zaman dulu tuh nggak 8 jam kayak sekarang, 8 jam seminggu full. Nah, tapi memang itu memang sengaja dibuat sehingga orang itu tidak punya waktu untuk
mencari tahu apa yang benar, mengkritisi apa yang salah gitu ya. Nah, itu sebenarnya sistem itu yang awalnya dibuat sehingga kadang-kadang pertanyaan itu tidak terus berhenti. Nah, pertanyaan itu tidak terus berhenti yang sebenarnya berangkat dari rasa sedih dan rasa cemas. Begitu juga yang saat ini kita alami ya, yang kita akan masuk ke dunia digital, kita sudah mulai cemas nih tentang misalnya tentang kehidupan anak-anak nanti, di mana sistem semuanya digital, terus para raksasa teknologi sudah bikin metaverse, terus terakhir chat OpenAI itu udah bikin OpenAI erotika ya. Nah, pornografi tapi AI yang buat. Nah, memang sudah seperti itu, kita makin jauh dari apa yang fitrahnya manusia, dan itu termasuk yang membuat kecemasan. Dia kadang gini, awalnya itu memang kita anggap aneh ya. Contohnya seperti iklan rokok. Iklan rokok itu kan nggak menunjukkan orang rokok. Promosikan, oh rokok ini bagus untuk ini. Nggak mungkin dia promosikan rokok bagus untuk kesehatan. Tapi perhatikan kalau iklan rokok itu, iklannya biasanya cowok-cowok keren ya, naik mobil, terus kegiatannya maskulin banget deh. Selancar misalnya, atau balap mobil, balap motor. Nah, pakai jas rapi gitu ya. Pokoknya maskulin banget deh. Nah, itu cuci otak itu yang membuat akhirnya manusia nganggap, laki-laki nganggap ah rokok itu biasa. Rokok itu laki-laki banget deh. Nah, itu cara kerja brainwash massal ya. Nah, itu juga terjadi di hal lain. Dan ketika kita belum sadar itu, kita akan terus digerakkan oleh rasa cemas dan rasa sedih sampai kita bertemu dengan apa yang benar. Gitu ya, ya mungkin itu eh, topik yang di pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan sih bisa menjadi manfaat untuk Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua. Dan kita kembalikan dulu ke sesi selanjutnya pada Ustadz. Saya persilakan Ustadz. Insyaallah. Ya, syukran Dr. Chandra. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ini menjadi pengingat untuk kita semua ya, menyadarkan kita kembali bahwa rasa sedih itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita kembali gitu, mengingatkan kita agar segera uh, melihat atau berpikir apa yang benar-benar penting untuk kita lakukan, untuk kita perjuangkan. Dan juga menarik tadi yang sampaikan Dr. Chandra bahwa dalam kisah Nabi Yakub ya di awal tadi disampaikan adalah suatu hal yang normal ya bagi seorang manusia untuk bersedih, bahkan ketika itu tidak dialirkan atau tidak dituntaskan, itu justru membawa efek negatif pada fisik begitu dokter ya. Dan tentu ini menjadi pelajaran, bukan berarti kita harus merasakan itu dulu gitu, tapi justru kita berusaha untuk mencegah ya. Artinya kita kalau memang bersedih ya alirkan itu dengan baik gitu ya, dengan cara yang benar ya. Bahagia pun begitu, ekspresinya juga jangan sampai berlebihan. Marah pun begitu, diekspresikan dengan cara yang tepat agar semuanya kemudian bisa menjadi sarana agar hati kita tetap tenang ya, tidak sampai terjebak dalam sistem-sistem yang buruk gitu. Tadi dokter juga menyampaikan, bahkan tadi kalau berpikir secara global itu ya, alhamdulillah sudah mulai banyak kecemasan, kekhawatiran ya, yang belum apa-apa itu sudah, wih apa ini, kayak apa itu, padahal belum ngerasain ini udah overthinking gitu ya. Ini penyakitnya orang-orang pintar kadang-kadang dokter ya, sudah saking visionernya belum Ya, ngerasain aja udah mengantisipasi gitu. Atau tadi dokter juga ada sempat menyampaikan, kadang-kadang orang yang terlalu berempati itu juga berbahaya gitu. Insyaallah. Sekarang atas banyak ilmu yang disampaikan dokter. Ya, kita sampai di sesi tanya jawab atau diskusi pada set night riset 2 malam hari ini yang diadakan oleh Apotek Ari Ayah dan Jiwa Semesta. Kami persilahkan kepada para sahabat Jiwa Semesta, sahabat Apotek Ari Ayah, silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Boleh lewat chat, boleh raise hand dan bertanya secara langsung. Sambil menunggu yang ya mengefektifkan waktu, insya Allah sudah ada yang lewat chat ini dokter dan panjang.
Ya, oh ini ada juga titipan sponsor ya. Sahabat Set Night, jangan biarkan acara malam ini berlalu tanpa meninggalkan jejak kebaikan. Mari sisihkan sedikit dari yang kita punya untuk donasi di jalan Allah, karena bisa jadi dari donasi malam ini Allah turunkan keberkahan yang besar. Ada rekening atas nama Muslimah Wadah Balikpapan yang bisa ditransfer. Silahkan konfirmasikan nomor yang ada di chat tersebut. Barakallahu fikum. Taib, ini yang pertama dari Nadia SMD, ya, maksudnya Samarinda ini kayaknya. Bismillah, saya seorang guru SMP di Ponpes Putri. Ada seorang siswa saya yang selama beberapa bulan belakangan ini surat ke ibunya isinya adalah mengeluh, tidak sanggup melanjutkan target hafalannya. Dan beberapa pernyataannya di surat adalah ada kesedihan dan keinginan pengen seperti teman-temannya yang lain, baik dari segi perhatian maupun keuangan. Nah, insya Allah perhatian sekali nih, Bu Guru. Bagaimana kami selaku guru untuk mencari apa sebenarnya problematika atau emosi yang sebenarnya dialami si anak agar mudah mendampingi siswi maksudnya kan perempuan tadi ini, mendampingi siswi tersebut dalam mengetahui solusi apa yang mungkin bisa dicoba untuk menyelesaikan permasalahan dan kesedihannya. Satu persatu mungkin dokter ya supaya lebih fokus. Iya, saya langsung jawab ya Ustaz ya untuk pertanyaan pertama. Ya, silakan dokter. Ya, kebetulan juga memang saya menangani beberapa siswa yang dari pondok, terutama yang belum sebelumnya itu belum pernah mondok, terus masuk ke pondok putri. Nah, memang kecemasan itu kalau pada perempuan itu alami ya ketika dia berpisah dari rumahnya, terus masuk pondok yang pertama itu alami banget. Nah, karena memang eh, kalau di perempuan itu ketika dia masuk pondok yang biasanya ada keluarga, ada tempat bersandar, terus juga dia ketika ada ketakutan, kecemasan tuh bisa langsung lari ke ibu atau ayahnya. Tapi ketika dia pondok, ketika bertemu orang baru, walaupun yang dia kenal baik-baik semua, misalnya sama ustazah, misalnya. Cuma kadang manusiawi ketika kalau perempuan itu tidak langsung nyaman ketika pindah ke lingkungan yang baru atau asing. Itu yang pertama. Terus yang kedua ditambah lagi kalau misalnya ada masalah lain yang juga dia harus pikirkan. Misalnya tidak cocok sama teman, misalnya. Terus juga ini disebutkan ada ini ya, tidak perhatian atau keuangan juga ya. Ya, Nah, betul dokter. ada hal lain itu juga menambah berat masa adaptasi atau masa perpindahan transisi dari kehidupan rumah ke pondoknya untuk perempuan. Terus yang ketiga, untuk hafalan, kadang-kadang memang setiap manusia itu beda-beda minat dan bakatnya. Kadang ada yang ketika dia berminat dengan hafalan, itu bisa memang dikejar hafalannya. Tapi kalau misalnya dari awal juga memang sebenarnya keinginan besarnya itu bukan hafalan atau bukan mondok, nah itu juga menjadi hal yang memberatkan juga bagi anak ini. Nah, tapi memang di awal untuk pendidikan Islam memang pondasi basic itu sesuai dengan teori teori pendidikan ya, memang basicnya itu hafalan dulu. Nah, cuma kadang-kadang ada yang sebenarnya itu jagonya di matematika, misalnya jagonya di seni, terus jagonya di analisis. Nah, itu juga sebenarnya tidak terlalu bertentangan dengan agama dan kadang-kadang kalau misalnya awalnya dia minat dan bakatnya bukan di sini, kita sebagai orang tua itu tidak bisa memaksakan karena tadi kita membuat dia jatuh ke dalam kecemasan dan depresi kadang-kadang ketika itu terjadi secara jangka panjang itu malah menghambat perkembangannya, menghambat potensinya. Nah, kadang juga Hmm, ada yang sukanya itu misalnya merawat ya, merawat orang lain. Nah, dia bisa masuk ke langsung ke kejuruan kesehatan misalnya kalau ada. ya. Nggak melewati fase hafalan yang sama dengan anak-anak lainnya misalnya. Nah, sebenarnya idealnya seperti itu individualism, individualize ya untuk setiap anak. Dia tetap bisa berada di pondok, tapi fokusnya beda. Nah, kalau di sistem yang lain tuh ada namanya individualized educational program atau IEP. Nah, jadi benar-benar disesuaikan dengan individu anak tersebut.
Nah, selagi masih bermanfaat untuk agama dan negaranya itu kita tetap usahakan, upayakan. Ya, tapi memang tergantung juga itu kan kita tidak maksakan juga sebagai orang tua kadang-kadang sekolahnya juga belum punya sumber daya manusia untuk hal ini, jadi kita kadang nggak bisa maksakan. Nah, kadang kita tanyakan lagi ke anaknya, masih mau berjuang nggak dengan keadaan seperti ini? Nah, kita benar-benar tanyakan sama anaknya. Terus dia didukung nggak dengan keinginannya tersebut oleh orang tuanya? Kita jelaskan juga ke orang tuanya bahwa untuk menjadi bermanfaat dalam agama kita, itu nggak semuanya jadi ustadz atau ustazah misalnya, atau jadi ulama. Nah, kita juga memerlukan orang yang paham di bidang kesehatan misalnya, di bidang hukum, di bidang ekonomi misalnya. Karena dulunya ilmuwan dalam agama kita juga sebenarnya polimet ya, Iya, menguasai memang banyak hal, termasuk agama. Jadi yang belajar matematika, yang belajar astronomi juga dia dia itu juga belajar agama. Sehingga ilmunya itu tidak bertentangan dengan apa yang ada di agama. Jadi itu hmm, asal muasalnya yang membuat renaissance di masa itu ya, masa dulu sebelum akhirnya di copy sama barat dan dihapus jejaknya sehingga kita kehilangan asal muasalnya zaman keemasan itu ya. Mungkin itu singkatnya Ustadz. insya Allah. Ya dia harus dipahamkan juga ke orang tuanya dokter ya bahwa Iya. eh, iya kita harus memahami kondisi anak, minatnya kemana, Mhm. bakatnya kemana, yang semuanya itu diarahkan untuk kemuliaan Islam gitu ya. Iya. Masya Allah. Keren dok. Semoga Oh menjawab ya iya. tadi dari pertanyaan atas nama Nadia tadi ya. Kemudian selanjutnya dari Hasratul Jannah. Ini tadi saya baca-baca silsilah bawah makin lama makin ngeri pertanyaannya dok. Iya, Oh yang iya. pertama Hasratul Jannah ini, dokter izin bertanya bagaimana tips awal menenangkan diri ketika Iya. menghadapi kecemasan atau kepanikan datang? Ya, yang pertama tadi kita mengenali bahwa asal muasalnya kecemasan atau kepanikan itu memang memberitahu tubuh kita bahwa ada sesuatu yang membahayakan. Ya, saya sering bilang ke pasien misalnya, dok kadang saya panik di tengah jalan tuh nggak ada yang memicu deh, tiba-tiba aja panik atau tiba-tiba aja kecemas, keringat dingin, apalagi kalau banyak orang, nah misalnya. Nah itu kadang-kadang otak kita tuh lebih merespon luas ya. Kadang kita ketemu sesuatu yang dulu itu mencelakakan kita. Contohnya misalnya nih ada orang kita pernah dijamret baju hitam pakai topi hitam, Hmm. baju hitam ya pakai topi hitam kita pernah dijamret dulu kejadiannya lama. Nah, ketika kita capek fisik dan psikis misalnya banyak tugas sekolah kuliah, nah otak tuh jadi dalam kondisi waspada. Jangan sampai ini kita lengah misalnya. Ketika jalan tanpa sadar tuh ada ketemu sekilas ya orang hitam pakai baju hitam, orang topinya hitam. Nah, walaupun kita sudah nggak ingat kejadiannya, tapi otak itu masih ingat, sehingga mengasih sinyal ke kita ada bahaya. Sinyalnya itu berupa cemas aja, kadang-kadang ya. Nah, simpelnya seperti itu. Kadang-kadang kita nggak ingat nih. Nah, ketika itu terjadi, kita pahami dulu bahwa itu tujuannya cemasnya. Kita bisa minggir dulu, cari tempat yang aman, kalau itu lagi di jalan, atau kalau sempat pulang, pulang dulu. Cari tempat yang aman, terus latihan teknik grounding. Teknik grounding itu mungkin bisa dicari di YouTube ya, GROUNDING, teknik ground. Saya tulis ya, teknik grounding. Grounding 5 4 3 2 1. Itu ketika kejadian kecemasan. Terus kalau sering berulang gimana dok? Sementara saya tidak tahu pemicunya apa. Nah, karena kadang fungsinya pengobatan itu justru untuk menunjukkan letak trauma kadang-kadang ya. Kalau panic attack itu biasanya emang ada trauma. Nah, ketika berobat, saya sering edukasi pasien, ini bukan ngilangin total ya, tapi untuk membantu adik-adik atau bapak ibu untuk me- mengetahui lagi posisi kejadian yang bikin cemas itu. Nah, jadi di titik itu nanti kita ada terapi-terapinya sebenarnya, termasuk tadi ketika sudah sampai ke tahap lucid dream, nah kita datangin diri kita, versi diri kita yang di masa lalu itu yang masih kecil mungkin ya. Nah, kita datangin, kita dampingi aja. Itu salah satu bagian dari terapi. Mungkin dulu ada yang ngetren ya hipnoterapi.
Nah, itu dibangkitkan dari awal pertemuan tuh diingatkan tentang traumanya. Nah, itu sekarang nggak direkomendasikan ya, kalau langsung dibangkitkan secara sengaja. Kadang tubuhnya dan nggak siap ketika menghadapi lagi. Tidak dianjurkan kalau langsung dibangkitkan ingatan itu. Karena kadang-kadang ada gunanya juga kita melupakan itu, melupakan traumanya. Nah, jadi tidak direkomendasikan untuk langsung diingatkan tentang kejadian yang membuat dia cemas atau panic attack atau trauma. Nah, kadang setelah beberapa kali pengobatan tuh biasanya sudah mencapai lucid dream dan artinya sudah siap untuk diperbaiki lagi, direnovasi lagi kejadian waktu itu. Sam- Mungkin ringkasnya seperti itu ya untuk kecemasan yang tiba-tiba atau panic attack. Tapi ya, sekarang atas jawabannya tuh. Jadi lebih ke tadi ya teknik grounding sebagai tipsnya. Kemudian kalau teknik pernapasan yang aneh itu bisa juga kan dokter? Bisa, itu bagian dari grounding ya. Oh, Teknik relaksasi pernapasan. Kita menghirup 2 detik, menghembuskannya 3 detik. Itu juga bagian dari teknik grounding. oh iya, harus dipelajari lagi nih kayaknya teknik grounding ini. Baik, sekarang insya Allah nanti kita sambil cari-cari ya. Karena mungkin penjelasan agak panjang jadi nggak dijelaskan saat ini, tapi bisa Ya, sambil ya. biasanya ada di YouTube. Siap siap dokter. Itu ya dari Seratul Jannah, semoga menjawab. Lanjut dari Indra Yanti. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika ada anak murid yang belum balik? Ini logis sekali pola pikirnya. Menyatakan bahwa jika belum balik kan belum berdosa. Maka jika dia usia belum balik, melakukan bunuh diri berarti tidak berdosa. Bagaimana menjelaskan kepada anak belum balik terkait bunuh diri dan konsep dosa ini, Dokter? Jazakallah khairan. Nah, iya benar sekali. Anak-anak sekarang, anak dan remaja sekarang itu tingkat pemikirannya itu lebih maju, tinggi. Bahkan mereka Kritis. tuh kadang berpikir di tingkat metakognitif. Dia sudah berpikir bagaimana cara berpikir. Nah, kritis. Nah, itu sebenarnya perlu disyukurin ya. Nah, itu salah satu upaya dia untuk mencari apa yang benar, mencari kebenaran dengan bertanya. Pertama, ketika menemukan pertanyaan ini, respon kita otomatis kadang-kadang, "Kamu kenapa kok nanya gitu?" Nah, nggak boleh nanya kayak gitu misalnya. Nah, kita pause dulu, kita menunda reaksi dulu. Mungkin kadang kita kaget juga ya, pertanyaannya di luar nalar ya, di luar nalar misalnya. Pertanyaannya itu tidak terpikirkan seperti ini misalnya. Nah, kita perlu tunda dulu reaksinya sambil kita sebenarnya ini bisa dijawab ya. Walau ada beberapa hari yang lalu itu ada rekaman ulama yang menjawab pertanyaan ini, apakah semua orang yang dewasa yang bunuh diri itu otomatis masuk neraka? Jawabannya tidak ya. Nah, itu juga yang sering salah persepsi bahwa setiap yang bunuh diri itu otomatis langsung masuk neraka. Kadang-kadang kita tidak bisa melakukan penilaian ya, penghukuman, penghakiman bahwa setiap orang yang bunuh diri itu karena dia tidak tahan menahan rasa sakit. Kadang-kadang sebabnya macam-macam. Ada yang karena dipengaruhi halusinasinya. Halusinasinya tuh Hmm, kadang perintahnya itu untuk bunuh diri. Atau di depannya itu dia nggak ngira bahwa itu jurang, dia lompat ke situ karena mungkin disuruh lompat ke sungai misalnya. Dia nggak tahu di depannya itu sungai. Dikira taman biasa dan disuruh lompat situ. Nah, ini tentu tidak masuk ke hal yang membuat dia masuk neraka ya. Terus yang kedua juga ada orang yang bunuh diri itu karena tidak bermaksud bunuh diri awalnya ya. Ya karena kadang-kadang merasa hampa, kosong, putus asa. Tadi kadang saya sudah kadang sebelumnya jelaskan ya, perasaan hampa tidak merasakan apa-apa itu kadang lebih menyakitkan daripada rasa sedih. Nah, kadang karena terlalu saking hampanya, dia mencoba merasakan sesuatu tadi dengan rasa sakit. Tapi kadang-kadang ketika rasa sakitnya dengan menyakiti diri udah nggak terlalu mempan ya, sudah hmm, nyakitin diri beberapa kali kok nggak terasa nih. Akhirnya kebablasan dan memotong misalnya urat nadinya misalnya. Dan akhirnya dia meninggal kecelakaan. Nah, itu juga tidak bermaksud bunuh diri awalnya ya.
Nah, terus yang terkait pertanyaan ini kita kita tanyakan, "Nak," misalnya, "bunuh diri itu kan memang kita sampaikan ya memang kita tidak bisa hakimi bahwa setiap orang itu pasti masuk neraka karena bunuh diri. Nah, tapi kita pengen tahu nih, Nak, kira-kira apa yang membuat kamu ini punya pertanyaan seperti ini? Ada rasa sedih misalnya, jangan-jangan dia yang sebenarnya ada dorongan untuk menyakiti atau membunuh diri. Hmm, Kalau ah, ya. misalnya seperti ini, kita arahkannya, pertanyaannya kita geser, "Apa yang kamu rasakan? Kejadian apa yang kamu alami?" Nah, gitu. Seperti ketika Rasulullah itu menanyakan Abu Nuwair yang burungnya itu meninggal, mati kan, burungnya mati terus dia sedih, teknik bertanya pada anak-anak itu seperti itu. Kadang dia susah langsung bilang, "Ma," atau "Umi," misalnya, "saya sedih." Itu kadang anak-anak kesulitan merasakan itu. Makanya di luar negeri itu ada kurikulum, ada di anak TK tuh diajarkan, "Saya saat ini sedang merasakan sedih, saya saat ini sedang merasa kecewa." Ya, itu diajarkan itu, Emosi gitu ya. diajarkan ya, diajarkan mengenali emosi dan mengucapkannya. Nah, kadang Oh, untuk pertanyaan ini kita arahkan, kita geser dia, kita geser menjadi apa yang dia rasakan sekarang. Apa yang membuat kamu punya pertanyaan ini, Nak? Misalnya seperti itu, ya. Jadi kita mhm. fokus lompat ke solusinya. Begitu cara salah satu cara untuk menghadapinya. Iya, iya. Tetap tadi disampaikan ya bahwa bunuh diri itu sesuatu yang tidak baik gitu ya, dokter. Iya, di akhir kita setelah kita tanya perasaannya, kita apalagi dia sudah misalnya cerita gitu ya. Nah, Iya. apalagi kita biasanya sudah ketika dia udah bercerita, itu otomatis hilang keinginan untuk bunuh dirinya. Nah, Hmm, tanpa perlu kita larang biasanya. iya, iya. Baik, syukur atas jawabannya, dokter. Semoga Iya, terjawab tadi pertanyaan dari Bu Indri Hendayanti. Selanjutnya ini pertanyaan dari peserta yang langsung ditujukan ke panitia. Sebenarnya dok izin bertanya, di tempat kerja saya ada seorang manajer yang cara kerjanya jika salah sedikit menegur langsung mengomel, panjang lebar, berkata-kata kasar. Ya kalau bahasa sekarang mungkin toksik gitu ya. Dan satu kantor merasakan seperti itu. Wih, kezoliman yang iya. merata ini. Mhm. Apakah sikap seperti itu juga harus diterima, Dok? Nah ini, gimana bersabarnya mungkin ya? Ya, ini memang sering juga ya dihadapi orang itu cemas, depresi, panic attack karena Mhm, menghadapi lingkungan kerja yang toksik perilakunya. Mungkin cuma satu 2 orang, cuma itu sudah mempengaruhi sistem biasanya. Dan itu banyak yang menjadi kena mental karena situasi seperti ini. Yang kita terima adalah bahwa orang itu tidak bisa diubah ya, kita tidak bisa mengubah apa yang menjadi perilakunya gitu ya. Jadi itu yang kita terima adalah hal itu atau situasi itu kadang tidak bisa berubah, apalagi itu atasan kita ya atau manajer ya. Kita tidak bisa minta atasan kita itu misalnya atasannya manajer kita ngadu nih, "Tolong diganti." Nah itu juga agak agak tricky ya, agak susah, nggak bisa begitu aja. Caranya itu bisa, cuma caranya agak tricky, agak susah. Nah, yang kedua, kita bisanya adalah no contact atau low contact. Jadi sekedar kontak ketika ada hubungan profesional. Kalau bisa menghindari kontak, hindari. Ya, untuk mengamankan diri kita sendiri. Itu no contact atau low contact. Yang ketiga itu ada istilahnya gray rock approach. Jadi responnya kita ketika begitu tuh singkat-singkat aja. Iya, enggak, terima kasih. Oh ya, maaf gitu. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah menjelaskan juga. mhm, mhm. Gray stone atau gray rock approach. Jadi kayak memberi respon yang hambar gitu, supaya Oh, tidak jadi sasaran terus gitu ya. Karena kalau terlalu minta maaf atau terlalu melawan, itu senang juga ya kadang jadi sasaran terus misalnya. Ada iya, staf yang iya. suka terlalu tunduk, terlalu mohon maaf, terlalu merasa bersalah, atau sebaliknya terlalu vokal, terlalu melawan, itu suka jadi sasaran juga ya, Oh, suka. Nah, jadi responnya yang paling tepat no kontak, low kontak, separuhnya aja ya. Terus mhm. Grace Rock Approach. Grace Rock itu batu abu-abu ya. Responnya tuh hambar.
Mungkin kalau jawab singkat aja, iya gitu. Atau oke maaf, lain kali tidak lagi. Sudah stop. Ketika direspon lagi sudah diam aja gitu. Jadi responnya hambar gitu. Mungkin itu singkat. Mm-mm. Sambil Baik. tetap berdoa, dihindarkan diri ya, tetap berdoa, dihindarkan diri dari efek buruk ketika punya rekan kerja atau atasan yang seperti itu. Kita bisa berdoa, kalau nggak kita yang diberikan tempat yang lebih baik atau dia yang dipindahkan ke tempat yang Ah, sesuai. Itu ya. insya Allah. Iya, iya, doaan itu. Saya Ya, atau dia tetap yang senjata mukmin itu doa, jangan putus asa gitu. Masya Allah. Nah, syukuran dokter. Selanjutnya, ini mungkin kita batas sampai 2145 mungkin masih dokter ya. Ya, Oke. Ini selanjutnya umur ya. Bismillah, jazakallah khairan atas pemaparan materinya. Dokter, saya izin bertanya, kecemasan dan kesedihan yang seperti apa yang disarankan untuk periksa ke psikiater? Nah, ini bagaimana dokter? ya, terutama kalau misalnya itu indikatornya sudah mengganggu keseharian kita misalnya. Kalau misalnya sudah nggak bisa istirahat, terutamanya gangguan tidur. Nah, kalau tidur Hmm. terganggu itu sudah mengganggu kemampuan alami manusia itu untuk self healing, baik secara fisik maupun secara psikis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika udah tadi misalnya nggak fokus ibadah, nggak fokus ngurus melakukan kewajiban kita, kalau yang laki-laki mungkin nggak bisa kerja atau di rumah nggak bisa mengurus anak, misalnya emosinya mendominasi, misalnya. Nah itu perlu dibantu sementara ke profesional psikiater atau psikolog terdekat atau ke dokter terdekat. Mungkin itu ya batasannya ya. Kalau secara fisik itu ketika mengalami gangguan tidur, kenapa gangguan tidur? Karena tidur itu self healing yang alami untuk fisik dan psikis. Nggak harus lama juga tidurnya, yang penting bisa tidur aja. Nggak Dan harus nyenyak 8 gitu jam, dokter. ya nggak harus 8 jam seperti yang kita kira selama ini ya. Yang penting bisa Hmm. tidur, bisa bangun, bisa tidur lagi gitu. Iya, Siap. Nanti dua itu tadi indikator atau ininya ya, iya, batasannya dokter ya. Tidak hmm, mengganggu keseharian, mengganggu waktu tidur, iya. ya, sebaiknya Yang segera mengganggu keseharian itu termasuk ini ya, mengganggu ibadah, mengganggu ibadah. pekerjaan. Hmm. Baik, sekarang dokter selanjutnya dari Yudi Ramdhani. Oh, mirip namanya kayak dokter ini, Ramdhani. Assalamualaikum dokter, bagaimana caranya agar Waalaikumsalam. tidak dan memikirkan terlalu jauh akan takdir yang akan diberikan oleh Allah? Jadi, nah ini spesifiknya dokter ya. Ceritanya saya ingin pindah kerja ke Jawa, mau kumpul dengan keluarga di sana, tapi akhirnya keluargalah yang menyusul ke Kalimantan. Karena istri dipindahkan juga ke Kalimantan dengan membawa anak-anak. Jadi yang saya cemaskan, bagaimana jika saya tiba-tiba pindah ke Jawa, ataupun tiba-tiba istri saya yang tidak lama di Kalimantan karena dipindah lagi ya. Oh berarti perusahaannya ini suka mutasi orang gitu ya, suka memindah-mindahkan karyawan. Karena Mm-mm. pindah-pindah ini makan biaya yang banyak dan kasihan terhadap anak-anak yang harus pindah sekolah. Syukran. Nah ini Oh iya, karena pindah-pindah kerja itu dokter. iya. Ya wajar ya karena memang pindah itu merepotkan tidak hanya untuk orang tua, untuk anak-anak itu kadang juga mereka harus adaptasi lagi ya. Sekolahnya Ya itu betul. juga kadang kesulitan ketika temannya ganti lagi. Itu juga benar ya, pertimbangannya itu susah memang kalau misalnya pindah-pindah tempat. Nah, jadi memang kita ini kalau laki-laki ya bertanya memang sebaiknya punya rencana jangka panjang. Kapan nih kalau misalnya saya harus pindah, ada rencana cadangan enggak misalnya ya. Terus kalau misalnya dua-duanya terikat, nah, gimana nih kalau misalnya kesepakatannya sama istri, siapa yang harus mengalah misalnya, mana yang terbaik misalnya. Karena itu tergantung juga di mana home base kita ya. Kadang kalau misalnya home base di Jawa, terbiasa hidup di Jawa, kadang berat juga memang kalau harus hidup lama di Kalimantan, kadang-kadang seperti itu. Nah, ada Hmm, juga yang misalnya akhirnya, oh ya sudahlah kerasan hidup di Kalimantan, sudah punya keluarga misalnya. Nah, kadang-kadang itu hmm, sangat beda-beda tiap kasus, tiap keluarga, keputusannya itu beda-beda. Cuma kita tetap punya rencana, walaupun nggak bisa segera, kita punya escape plan ya, ya untuk keluar dari sistem yang memang tadi saya bilang ya tidak sesuai dengan evolutionary mismatch, tidak sesuai dengan fitrahnya kita tadi.
Nah, cuma tadi kadang di balik ini masih ada yang bisa kita lakukan. Misalnya sekarang nih kalau misalnya dimanapun misalnya kan kita bisa fokus kepada hal lain yang di luar kerjaan misalnya kalau ada waktu. Misalnya fokus ke Hmm. kegiatan kemanusiaan misalnya atau fokus ikut pengajian ya. Selama kita belum bisa dalam kondisi ideal, tetap masih ada yang kita bisa lakukan. Nah, kadang-kadang ada istilah itu kita dinilai itu saat kita menunggu sesuatu. Ada istilah seperti itu ya. Saat kita menunggu sesuatu yang ideal, fase kita menunggu itu menentukan siapa kita. Apapun ya, menunggu misalnya menunggu anak, misalnya belum punya anak, menunggu anak, kita upayanya apa aja misalnya. Menunggu pasangan, misalnya belum punya pasangan. Kita dalam upaya menunggu itu apa aja yang kita lakukan. Tergoda untuk berbuat haram kah atau tetap teguh gitu nah. Atau misalnya belum punya pekerjaan, misalnya kita menunggu nih dapat kerjaan, apa yang kita lakukan? Tergoda misalnya untuk judi online kah? Nah, atau jualan yang haram misalnya. Nah, saat kita menunggu itu kadang kesempatan untuk menemukan me- menjadi diri kita yang lebih kuat dari sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kecemasannya itu dialirkan untuk Hmm, menemukan. Selagi menunggu itu apa yang kita lakukan? Kita susun apa yang kita lakukan nih selagi belum bisa seperti ideal seperti itu. Menetap di Jawa misalnya. Atau menetap di Kalimantan. Selama belum oh, pasti itu apa yang kita lakukan. iya. Nah, jadi kurang Jadi lebih sih seperti itu ya. sama gitu ya. Nanti dipilih di antara beberapa plan itu mana yang terbaik gitu dokter ya. Iya, jadi konsepnya itu probabilism. Probabilism. Tidak ada Hmm. keputusan yang mutlak terbaik sesuai dengan perkembangan selanjutnya. Dan penting juga tadi dituliskan dokter ya, artinya nggak cuma Ya, dipikirkan saja. Jadi dituliskan, direncanakan, punya dicatat. jangka panjang, rencana yang Ah, jangka pendek atau jangka panjang. Tapi pada intinya tidak ada rencana itu ya, selama itu bersifat keduniaan tidak ada yang mutlak terbaik ya. Tergantung update terkini gitu. oh, siap, siap, siap. Ya, Masya Allah. Ya, syukuran dokter. Ini sempat lima. Ada satu pertanyaan terakhir masih bisa dokter? ya terakhir ya, Ustaz. Oke. Insyaallah. Siap. Terdengar lelah. Masya Allah, siap. Nah, ini izin bertanya dokter ini dari YA atau apa YA ini? Mengenai mental illness, khususnya bad feeling, yang dapat bermanifestasi menjadi gejala fisik. Penyembuhannya dengan obat medis dari gejala yang muncul saja atau harus diiringi dengan terapi. Karena di beberapa kali kejadian, namun gejalanya masih berulang jika tertrigger atau terpancing lagi dengan sesuatu yang terhubung dengan kejadian buruk penyebab bad feeling tersebut. Gimana dokter? Iya, kadang-kadang ketika kita mendapatkan terapi obat, misalnya untuk gejala panik, kadang-kadang bisa menjadikan kesempatan itu untuk mencari tahu di mana sumber kecemasan itu ya. Bisa itu dari pekerjaan, tempat kerja, atau kayak tadi ada teman atau atasan yang mungkin perilakunya toksik misalnya ya. Nah, itu sumber kecemasannya. Kadang-kadang itu kita nggak bisa begitu aja berhenti kerja misalnya. Nah, akhirnya kita akan terus-menerus dihantui atau mengalami situasi yang tidak enak tersebut, tidak nyaman tersebut, atau bad feeling tersebut. Nah, konsepnya adalah ketika itu sudah kita berusaha dan ternyata kita tidak bisa keluar dari situ, sementara kita harus kerja, mencari nafkah untuk keluarga, maka anggaplah bad feelingnya itu sebagai rasa untuk menebus mungkin dosa kita kan ada dosa-dosa ya ya kita memohon pada Allah supaya rasa tidak nyaman yang kita terima ketika bertahan dengan suatu yang mengharuskan kita menerima kondisi tidak nyaman nah tapi itu pilihan satu-satunya dan kita tadi selain memohon kalau bisa dirubah kondisinya diubah kita juga memohon bahwa menjadikan rasa tidak nyamannya itu menjadi membayar dosa-dosa yang pernah kita lakukan gitu ya. Setiap kita tertusuk duri kan itu ya menghapus dosa ya. Apalagi yang dilanda kecemasan, depresi ya. Kita arahkan, kita salurkan ketika rasa tidak nyamannya tetap ada, kita mohon pada Allah supaya
hal yang tidak nyaman ini menjadi penghapus dosa-dosa kita. Jadi itu tadi yang belum disampaikan di materi. Kelupaan ya. Oh, Masya Allah. Oke. Jadi melengkapi ya dokter ya. Iya, Kecemasan itu juga menjadi bagian dari penghapus dosa, insya Allah. iya, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, sudah terjawab semua. Alhamdulillah. Eh, Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat apotek Arya ya, sahabat Jawa Semesta, sahabat Set Night. Oh, ya, betul julukannya ini. Baik, Iya. dokter, kami ucapkan terima kasih banyak ya jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum jami'an pada dokter. Dan wabil khusus juga kami ucapkan pada para sponsorship dari Muslimah Wahda Balikpapan, Wahda Inspirasi Zakat,